Tutorial membuat daging age ala Balapusu Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ferry Jaya Priyana dalam rangka menjelaskan makanan asli ala Balapusu Brebes. Teman-teman, daging age merupakan masakan khas Balapusu Brebes, Jawa Tengah. Mungkin ada daging age yang lain ala Jawa Timuran. Bedanya, kalau ala Jawa Timuran menggunakan serundeng dan koyak, yaitu ada kelapa parut yang disangrai dan tidak menggunakan campuran santan kelapa. Daging age umumnya disajikan saat perayaan acara khusus seperti tasyakuran, pernikahan, dan acara besar lainnya. Menu ini bisa juga merupakan salah satu lauk dalam nasi box atau biasa disebut dengan berkat. Dalam kotak nasi berkat, daging age biasa disajikan bersama nasi dengan pelengkap mie goreng, tumis sayur atau capcay, kering kentang, bisa juga tempe, sambal goreng ati, telur rebus, telur asin, acar timun, dan sambal. Daging age sepintas masakan ini nampak mirip dengan rendang, daging sapi, atau dendeng, tapi ketiganya berbeda dari cita rasanya. Daging age paling sedap dimasak hingga bumbunya kesat. Bumbu age setelah kesat di keluarga kami menyebutnya petis. Bahan-bahan yang dibutuhkan bisa dijadikan lauk juga. Adalah daging sebanyak 1 kilo. Kemudian bumbu-bumbunya ada bawang merah sebanyak 20 buah dan bawang putih sebanyak 20 buah juga. Selanjutnya kemiri. Kemiri dibutuhkan sebanyak 5 buah atau bentuk serbuk. Kemudian pala. Kemudian pala sebanyak 1 sendok teh. Kemudian jintan. Jintan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kembang lawang. Kembang lawang sebanyak 1 kuntum saja. Kemudian kayu manis sebanyak 1 telunjuk. Kemudian cengkeh sebanyak 3 buah. Kemudian salam sebanyak 5 lembar. Laos sebanyak 1 ruas. Jahe sebanyak 1 ruas. Ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Merica sebanyak 1 sendok teh. Dan sereh sebanyak 2 lembar. Berikutnya santan terbuat dari 1 buah kelapa. Garam secukupnya. Dan gula secukupnya.
Demikianlah material untuk membuat age. Semua bumbu-bumbu kita ulek atau kita tumbuk. Selanjutnya rempah-rempah dan kemiri dihaluskan, dan ini akan dilakukan penghalusan juga. Dan selanjutnya tip untuk menghaluskan daging adalah dengan cara dicacah atau dipotong sedikit. Ini caranya demikian. Ini untuk membuat age. Ya, rempah-rempah ini kita haluskan. Nanti teman-teman, yang bersisa adalah kayu manis, kembang lawang, dan cengkeh. Ini nanti kita cemplungkan di masakan kita. Daging sambil terus dicacah sehingga nanti mudah untuk diproses dalam masak. Nih, bawang putih, bawang merah yang dihaluskan. Selanjutnya rempah-rempah yang telah dihaluskan kita campurkan dengan bawang putih. Selanjutnya bawang putih kita haluskan. Teman-teman, bumbu daun salam, serai, jahe, dan lengkuas ini nanti kita campurkan pada daging yang kita olah, tidak dihancurkan. Sebagian lengkuas dan juga sebagian jahe kita haluskan juga dengan cara diulek. Hasil daging yang telah dicincang. Ya, terakhir bawang merah dihaluskan. Akhirnya bumbunya pun sudah selesai digerus, ditumbuk. Ya. Dan akhirnya 1 kilo daging ini telah selesai dikoyak. Dan sekarang kita campur dengan bumbu yang telah kita haluskan. Kita akan campur dulu teman-teman.
Ini bumbunya udah halus, tapi dengan cara tradisional kita dengan menggunakan ulekan. Ya, sekarang kita campur, kita becek-becek, kita remet, dan kita remas-remas sehingga menghasilkan daging yang sudah bercampur dengan bumbu, sehingga semuanya ini menjadi homogen. Maksudnya antara bumbu dengan daging menyatu, berpadu. Demikian teman-teman. Ya, teman-teman, berikutnya adalah kita siapkan penggorengan dan kita masukkan santan cair. Ya, pertama kita masukkan separuh dulu, teman-teman. Dan berikutnya adalah nanti kita akan campurkan dengan daging yang sudah dicincang dan kita campurkan dengan bumbu-bumbu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan daging-daging yang telah dicampurkan dengan bumbu. Kita masukkan satu persatu, teman-teman. Kemudian kita rebus sampai air berkurang. Ya, teman-teman, kita akhirnya harus menunggu sampai tangannya kering karena panas. Lalu kita masukkan daun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masukkan jahe, kita masukkan cengkih, dan kita masukkan kayu manis. Berikutnya serai. Ya, demikian teman-teman. Berikutnya lagi kembang bawang. Ya, biarkan dia berbulu, teman-teman, dan sampai airnya mengering. Ya, kita proses biar bercampur. Ya, kita olah. Ya, teman-teman, akhirnya kita hampir menyelesaikan proses pembuatan age. Kita tidak perlu age-age, kita membuat age, teman-teman. Ya, sekarang proses hampir 90% selesai. Ini cairan ini bisa juga diselesaikan sampai kering, tapi kalau mau diambil sebagai ini buat makanan juga bisa, teman-teman. Ya, ini prosesnya belum berakhir sebenarnya. Nanti kita akan goreng lagi, menggoreng
daging ini yang ada di cincang. Jadi proses membuat age itu lama sekali. Kita harus ya teman-teman, setelah dirasa sudah lunak dagingnya teman-teman, kemudian air juga sudah mengering, maksudnya air kuah atau santan tadi, kuah santan tadi, berarti pembuatan lagi selesai teman-teman. Ini udah masuk ke proses 90%. Di sini kita akan goreng lagi. Tapi sebenarnya kalau mau dimakan juga sudah lunak, sudah enak, tapi masih belum jadi. Ya, demikian proses pembuatan age, dan kita tunggu proses pembuatan. Please wait. Ya teman-teman, akhirnya kita masih babak terakhir, yaitu proses penggorengan. Proses penggorengan dari daging age yang sudah direbus hingga berakhir. Dan kita lihat siaran langsung teman-teman, bagaimana proses penggorengan itu terjadi. Ya, jadi tidak usah khawatir karena bumbunya sudah meresap sehingga tidak menimbulkan percikan minyak yang membahayakan tubuh kita. Ya, siaran peliputan bagaimana proses membuat age. Ya, prosesnya ini teman-teman. Jadi dari penggilingan pembuatan age melalui perebusan daging sampai dia merasa lunak. Setelah lunak dan airnya mengering, kemudian kita goreng. Ini kan kita goreng sampai warnanya keemasan. Nanti tinggal kita sajikan dengan teman-temannya yang lain. Ya teman-teman, demikian dulu. Nah, tunggu sampai yang digoreng ini betul-betul lunak dan tunggu sampai selesai. Ya teman-teman, akhirnya inilah menyelesaikan pembuatan age. Walau tidak age, kita satu persatu kita angkat. Setelah warnanya hitam dan kesoklat-soklatan, agak ranum tapi untuk daging. Ya demikian teman-teman. Sekarang sambil kita tiriskan dan sebagian akan kita taruh di piring. Ya akhirnya teman-teman selesai sudah pembuatan age. Ya mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan baik, dan memang sudah
membuat selera kita terbit. Jadi ini teman-teman bisa seperti daging rendang yang kuat tahan lama. AG ini juga bertahan lama. Seperti dendeng juga teman-teman, hampir mirip dendeng. Cuman teman-teman, tadi waktu kita potong-potong besar, giliran matang jadi mengecil. Ya, demikian teman-teman, kilas bagaimana proses membuat AG. Dan nanti kita akan lihat dalam bentuk penyajian di atas meja. Terima kasih telah mengikuti pembuatan AG, teman-teman. Oke, demikian. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Bersama saya Rumah Sejahtera Afiat dan Sketsa Kehidupan, Ferry Jaya Priana. Berarti udah habis lah. Ya teman-teman, akhirnya selesai sudah pembuatan AG. Dan teman-teman, ini penyajian dalam format lengkap untuk sajian makan siang teman-teman. Nah teman-teman, ini AG-nya, dan ini adalah petis. Petis adalah AG-AG pada saat penyajian pembuatannya yang masih basah, dan ini bisa dijadikan lauk juga walaupun isinya hanya bumbu daripada petis itu sendiri. Tapi kalau buat lauk juga tetap enak teman-teman. Ya demikian penjelasan saya untuk pembuatan petis hari ini. Jangan lupa pembuatan AG hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Saya akan bikin masakan yang lain lagi untuk berikutnya. Ya, salam sehat dari saya, Ferry Jaya Priana. Terima kasih. Salam.